Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu ASN pembelajar yang hebat. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan rencana aksi perubahan dalam rangka penguatan kompetisi kepala sekolah dalam hal pemanfaatan ruang belajar di SDN 1 Tawangsari, Korwil Bidik Camlosari, Kabupaten Cirebon. ASN pembelajar yang hebat. Dari hasil identifikasi prioritas perubahan, yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa di SD Negeri 1 Tawangsari saat ini memiliki rombel belajar sebanyak 7 rombel. Sementara jumlah ruang kelas belajar yang kondisinya normal memadai hanya ada 6 ruang, sehingga kekurangan 1 ruang belajar. Kondisi ini mengakibatkan kurang efektifnya pembelajaran pada salah satu kelas, yakni di kelas 5. Siswa kelas 5 yang memiliki 2 rombel dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama mulai pukul 7 sampai dengan pukul 10, sementara shift kedua masuk mulai pukul 10 sampai dengan pukul 13. Kondisi seperti ini tentu tidak dapat memberi layanan pembelajaran kepada siswa secara maksimal. Guru yang masuk di shift kedua pada pagi hari tidak ada aktivitas kerja. Sementara para siswa yang masuk shift kedua terlihat semangat belajarnya kurang baik. Kondisi tersebut di atas mendorong kami selaku pimpinan untuk melakukan perubahan, yaitu dengan menjadikan salah satu shift, namun tetap jumlah rombel tidak berubah. Dari hasil identifikasi tersebut diharapkan atau katakanlah bahwa kami memiliki tujuan perubahan berupa yang pertama, agar mendapat layanan pembelajaran yang maksimal, yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, agar memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, agar guru dapat memberi layanan pembelajaran yang maksimal. Tentunya yang keempat, tidak kalah pentingnya, fasilitas yang ada di sekolah dapat termanfaatkan dengan baik, yaitu untuk kepentingan pembelajaran siswa. Yang ketiga, perlu saya sampaikan pula bahwa berdasarkan analisis sumber daya yang tersedia di SDN 1 Tawangsari, yaitu yang pertama, ruang gedung ada yang belum berfungsi. Yang kedua, dukungan dari pengawas selaku pembina teknis. Yang ketiga, dukungan dari komite sekolah. Yang keempat, dukungan dari para orang tua wali murid. Yang kelima, motivasi dan insentif. Dan yang terakhir adalah anggaran sekolah. Dari hasil analisa tadi, kami akan berusaha untuk melakukan suatu rencana aksi perubahan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat analisis kebutuhan ruang belajar. Yang kedua, musyawarah dengan para guru dan staf. Yang ketiga, musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan. Yang keempat, membentuk panitia renovasi ruang belajar. Yang kelima, penanggung jawab dari kegiatan ini adalah kepala sekolah tentunya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan waktu kegiatan bisa dimulai mulai bulan Oktober pada minggu kedua sampai dengan Desember 2023. Sehingga di tahun ajaran ini pada semester kedua sudah termanfaatkan dengan baik. Berikut perlu saya sampaikan matrik aksi perubahan. Yang pertama yaitu rapat persiapan dengan guru. Mudah-mudahan bisa tercapai nanti pada minggu kedua di bulan Oktober. Kemudian yang kedua, rapat
persiapan dengan komite sekolah, orang tua siswa, dan pengawas. Rencananya ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Oktober. Poin yang ketiga yaitu membentuk panitia. Agar efektif, tentunya kegiatan ini perlu ada panitia. Oleh karena itu perlu dibentuk. Dan insya Allah rencananya di minggu keempat bulan Oktober panitia sudah terbentuk. Selanjutnya adalah ketersediaan bahan material. Ini akan dimulai pada minggu pertama di bulan November. Kemudian terlaksananya renovasi bagian atap. Ini akan dilaksanakan di minggu kedua pada bulan November 2023. Kemudian terlaksananya renovasi bagian dinding. Diharapkan pada minggu ketiga di bulan November sudah mulai terlaksana. Selanjutnya adalah terlaksana revolusi bagian lantai. Ini rencananya pada minggu keempat di bulan November 2023. Kemudian tersedianya sarana belajar yaitu meja, kursi belajar, dan lainnya. Itu mudah-mudahan juga bisa tercapai pada minggu pertama di bulan Desember tahun 2023. Dan yang penting, yang tidak kurang pentingnya yaitu semua kegiatan nanti akan dibuatkan sebuah laporan. Yang rencananya laporan ini akan dilakukan pada minggu kedua di bulan Desember tahun 2023. Selanjutnya mudah-mudahan mulai akhir minggu ketiga atau minggu ketiga di bulan Desember, ruang belajar sudah mulai bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, sehingga pada saat menginjak di semester kedua sudah betul-betul proses pembelajaran lebih kondusif. Nah, ASN pembelajar yang hebat. Berikut adalah indikator kinerja. Apa saja sih? Indikator kinerja yang kami buat, satu ada beberapa unsur atau komponen. Ada genting, ini perlu dianalisa juga, nanti kondisinya seperti apa setelah diadakan penurunan atau pengecekan ya. Kemudian kayu reng, posisinya sama harus amati apakah jumlahnya kurang atau cukup, kemudian apakah memadai, tentunya juga dalam rangka menyesuaikan anggaran. Yang ketiga adalah kebutuhan pasir, ini juga komponen yang tidak kalah penting. Semen, cat tembok, dan juga tenaga kerja. Sehingga kebutuhan bisa terpenuhi semua. ASN pembelajar yang hebat. Apa sih yang menjadi sumber daya tambahan selain sumber-sumber yang akan kita peroleh yaitu dari orang tua? Yaitu pertama, material pendukung kelengkapan sarana pembelajaran. Yang kedua, tenaga kerja tambahan. Ya, kalau bisa supaya ada pekerja yang bersifat gotong royong sehingga bisa mengurangi anggaran. Kemudian yang ketiga, kondusivitas lingkungan sekolah. Setiap kegiatan perlu adanya kegiatan evaluasi sebagai tolak ukur sampai di mana keberhasilan daripada kegiatan yang rencananya akan kami lakukan. Untuk itu perlu juga saya paparkan bahwa evaluasi dan pengukuran keberhasilan itu meliputi dua hal. Yang pertama, metode evaluasi. Metode evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan yaitu menggunakan metode monitoring atau pemantauan dan verifikasi ketersediaan barang dan jasa. Yang kedua, instrumen. Instrumen evaluasinya menggunakan matrik ketersediaan barang dan jasa
serta kesesuaian hasil kegiatan dengan rencana. Untuk menentukan tingkat keberhasilannya, yaitu dengan melihat ketersediaan barang dan jasa, keterlaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dalam bentuk value kualitas, nilai atau value yang sesuai dengan rencana baru dianggap berhasil. Kesimpulan. Dari apa yang sudah saya paparkan, dapatkah kita ambil sebuah kesimpulan bahwa rencana aksi perubahan yang akan dilakukan, yaitu pemanfaatan ruang kosong menjadi ruang belajar dalam upaya memenuhi layanan pembelajaran kepada siswa lebih baik. Hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran lebih efektif, sehingga proses pembelajaran dapat terselenggara dengan baik. Sebuah proses akan berjalan dengan baik bila mana sarana belajar memadai. Kegiatan belajar yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Demikian presentasi yang kiranya dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.